يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'alakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu melanjutkan pelajaran perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemarin telah kita ceritakan bahwasannya pasukan musyrikin menyerang kaum mukminin ya sebanyak sekitar 10.000 pasukan, dan mereka telah sampai di kota Madinah. Ketika mereka melihat keadaan kota Madinah, maka mereka benar-benar heran dan bingung dengan trik kaum muslimin yang membuat parit ya yang sangat besar melintang di utara kota Madinah. Maka akhirnya pasukan musyrikin tidak bisa memasuki kota Madinah. Mereka hanya berkeliling saja di sekitar parit tersebut sambil menggerutu, kemudian mencari-cari titik lemah ya untuk mereka jadikan sebagai pintu masuk kota Madinah. Ya, tetapi kaum muslimin tidak tinggal diam dengan gerak-gerik mereka. Setiap mereka ingin menerobos masuk, maka senantiasa kaum muslimin menyerangnya ya dengan memberikan anak panah kepada mereka. Pada suatu hari ya, pasukan Quraisy ya, pasukan berkuda Quraisy ya merasa benci apabila peperangan ini hanya sekedar ya saling memantau saja, tidak adu tanding. Akhirnya ya beberapa pasukan Quraisy ya yang dia itu ya adalah Amr bin Abduwud, kemudian anaknya Abu Jahal Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian Dirar bin Al-Khattab dan yang lainnya berusaha untuk masuk, dan akhirnya mereka bisa masuk melalui celah parit yang kecil. Nah, ketika masuk ke kota Madinah, akhirnya ya kaum muslimin pun datang ya dan mengajak adu tanding. Ya, Amr bin Abduwud mengajak adu tanding kaum muslimin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang maju untuk menantang duelnya Amr bin Abduwud. Ketika berduel, maka Amr bin Abduwud ya menebaskan pedangnya ke Ali, sedangkan Ali menangkisnya dengan perisainya, yang perisainya itu terbuat dari kulit, sehingga pedang Amr bin Abduwud tidak bisa dicabut ya karena menancap di perisainya Ali bin Abi Thalib. Maka dengan mudah Ali bin Abi Thalib menebaskan pedangnya ke Amr bin Abduwud hingga akhirnya Amr bin Abduwud mati, sedangkan kaum muslimin menang. Dan yang lainnya seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Dirar bin Khattab ketakutan ketika melihat temannya sudah mati. Akhirnya mereka kembali lagi ya keluar dari zonanya kaum muslimin. Ini diantara beberapa pasukan Quraisy yang berhasil menembus ke dalam parit, tapi akhirnya mereka berhasil diusir oleh pasukan kaum muslimin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq ini berlangsung cukup lama ya. Perang Khandaq ini berlangsung cukup lama, sekitar 4 pekan atau lebih dari ya 3 pekan, 24 hari ya, sekitar segitu. Maka ya ada suatu peperangan yang sangat sengit sekali ya. Ada suatu hari yang peperangan itu terjadi sangat sengit sekali oleh kedua belah pihak, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sulit sekali melaksanakan sholat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, beliau mengatakan, semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api
sebagaimana mereka telah membuat kami lalai dari mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi mereka kaum muslimin bisa mengerjakan sholat asar ketika sudah maghrib, ya, sampai ya maghrib mereka baru bisa mengerjakan sholat. Saking sengitnya peperangan ini, ya, saking tegangnya, karena saling panah memanah. Bahkan Umar bin Khattab pun ya sampai marah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak sholat sampai matahari terbenam. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku juga belum sholat. Jadi tegang sekali, ya, seperti itu pengepungan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan dari kaum musyrikin, ya, mereka terbunuh sebanyak 10 orang. Ya, dari kaum musyrikin terbunuh sebanyak 10 orang, sedangkan dari kaum muslimin terbunuh sebanyak 6 orang. Di antara orang yang terbunuh dari pasukan muslimin ialah pembesarnya suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ya, ini merupakan pembesarnya suku Aus, dan beliau terbunuh, ya, terkena panah di tangannya yang banyak mengalirkan darah, ya, terluka sangat besar sehingga banyak keluar darah sehingga membuatnya meninggal dunia. Dan ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, maka arsy Allah itu bergetar, ya, arsy Allah bergetar yang ada di langit sana. Kenapa bergetar arsy Allah tersebut? Karena ya saking mulianya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Ustadz jelaskan bahwasanya di Madinah itu tinggal suku besar Yahudi. Ada 3 suku besar Yahudi. Di antaranya adalah Bani Nazir yang telah berkhianat dan diusir oleh kaum muslimin. Kemudian Bani Qainuqa yang telah berkhianat juga dan diusir oleh kaum muslimin. Dan masih tersisa 1 suku lagi, yaitu Bani Quraisyah. Yahudi Bani Quraisyah. Bani Quraisyah ini masih tinggal di kota Madinah. Dia tinggalnya di selatan kota Madinah, ya, yang banyak pohon-pohon kormanya. Nah, kemudian pemimpin kemarin telah diceritakan, ya, pemimpin Bani Nazir yaitu Huyai bin Akhtab yang memprovokasi kaum Quraisy, yang memprovokasi kaum Gotopan untuk menyerang kaum muslimin, ya, dan juga dia ikut berperang melawan kaum muslimin. Akhirnya dia menyelinap, ya, ke selatan kota Madinah, berhasil masuk ke selatan kota Madinah. Dia ingin memprovokasi juga Yahudi Bani Quraisyah, temannya, agar Yahudi Bani Quraisyah itu juga menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi pasukan kafirin, ya, yang berjumlah 10.000 menyerang dari utara, sedangkan Bani Quraisyah, ya, ingin diprovokasi oleh Huyai bin Akhtab agar bisa menyerang dari belakang. Dan jumlah, ya, Bani Quraisyah pada saat itu sekitar 700 orang. Maka dari itu Huyai bin Akhtab, ya, ingin memprovokasi Bani Quraisyah. Dia bertemu dengan pemimpin Bani Quraisyah yang bernama Ka'ab bin Asad, ya. Nah, ketika bertemu dengan Ka'ab bin Asad, dia masuk ke rumahnya dan bertemu. Dia mengatakan, wahai Ka'ab, aku mendatangimu dengan membawa kejayaan dunia. Ya, dia mengatakan seperti itu. Maksudnya dia ingin memprovokasi agar membatalkan perjanjian Bani Quraisyah dengan pasukan muslimin. Karena antara Bani Quraisyah dan pasukan muslimin, ya, ada perjanjian damai dan mereka hidup saling, ya, bermasyarakat di kota Madinah. Akhirnya Huyai bin Akhtab ingin memprovokasi agar terlepaslah perjanjian damai tersebut. Maka Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraisyah, ya, mengatakan, ya, demi Allah, engkau datang kepadaku itu sebenarnya membawa kebinasaan. Ya, sebenarnya Ka'ab bin Asad ini tidak mau, ya, melepaskan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tapi karena dibujuk terus oleh Huyai bin Akhtab, akhirnya, ya, Yahudi Bani Quraisyah ini juga, ya, melepaskan perjanjian damainya. Akhirnya mereka mulai berkhianat dan mereka mulai membantu pasukan kaum kafirin dan ingin menyerang dari belakang juga. Maka pada saat itu, ya,
kaum muslimin benar-benar ditimpa kesulitan yang sangat luar biasa. Dari atas, dari arah utara diserang oleh kaum kafirin, dari arah selatan diserang oleh Bani Quraizo. Apalagi bentengnya anak-anak dan wanita yang Rasulullah tempatkan, ya anak-anak dan wanita itu berkumpul di suatu benteng itu dekat pemukiman Bani Quraizo. Maka kaum muslimin merasa khawatir dengan anak-anak dan perempuan. Maka ada salah seorang Yahudi yang mendatangi benteng tersebut, memata-matai, dan akhirnya di dalam benteng itu ada bibi Rasulullah, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Melihat ada beberapa orang Yahudi yang ingin memata-matai benteng yang diisi oleh perempuan dan anak-anak. Akhirnya Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah, dengan beraninya keluar dengan membawa kayu tiang, ya, kemudian dipukulkan kepada seorang Yahudi tersebut hingga akhirnya seorang Yahudi itu pun tewas, dan teman-temannya pun lari dan tidak berani lagi mendekati benteng yang diisi oleh wanita dan anak-anak tersebut. Di saat suasana yang makin mencekam tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala abadikan suasana tersebut, ya, dalam surat Al-Ahzab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas atau dari bawah kalian, ya, diserang dari atas kemudian dari bawah, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, jadi kaum muslimin sudah pada gelisah, ya, sudah tidak tetap lagi pandangan mereka, dan hati kalian telah sesak sampai ke kerongkongan. Ya, Allah menggambarkan bahwasanya hati kaum muslim itu sangat sesak sampai ke kerongkongan, dan kalian menyangka terhadap Allah dengan berbagai prasangka, dan kaum muslimin berprasangka, ya, pada Allah dengan prasangkaan yang sangat banyak. Maka disitulah, ya, diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Jadi pada saat itulah ujian yang berat, ya, bagi kaum muslimin, diserang dari bawah, diserang dari atas, hingga mereka berprasangka kepada Allah dengan berbagai prasangka. Padahal berprasangka pada Allah itu tidak boleh, ya, apalagi kita berprasangka buruk kepada Allah itu tidak boleh, dosa besar. Kemudian pada saat-saat genting seperti inilah, ya, kelihatan sifat-sifat dari orang-orang munafik, ya. Sebagian orang-orang munafik mereka minta izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan peperangan dan mereka ingin pulang ke rumah-rumah mereka. Maka Rasulullah mengizinkannya. Jadi banyak juga di antara orang-orang munafik yang alasan, ya, mereka ingin pulang ke rumah-rumah mereka. Mereka mengatakan rumah mereka terbuka, mereka ingin menjaga rumah-rumah mereka. Jadi banyak juga orang munafik. Pada hakikatnya mereka hanya ingin lari saja, ya, karena ketakutan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam dalam keadaan seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kaum muslimin. Di antara keadaan genting seperti ini, ada satu orang dari suku Ghatafan, ya, yang masuk Islam ternyata, yang akan membuat barisan kaum kafirin bercerai-berai, yaitu yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud datang kepada Rasulullah, ya. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah masuk Islam, tapi kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku. Maka perintahkanlah apa saja yang harus aku lakukan." Maka Nabi SAW, "Engkau hanya seorang diri, maka berbuatlah semampumu agar mereka tidak menolong kaum Quraisy." Ya, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Jadi dalam berperang itu boleh berbohong, ya. Maka Nu'aim bin Mas'ud yang tadi ada di barisan Ghatafan, karena dia masuk Islam, maka dia berusaha untuk memporak-porandakan barisan kaum kafirin, ya.
dia datang ke suku Bani Quraisyah, Nu'aim bin Mas'ud. Ya, mereka mengatakan dia mengatakan kepada suku Bani Quraisyah, kata Nu'aim bin Mas'ud kepada Bani Quraisyah, engkau telah tahu ya bahwasanya aku cinta kepada kalian. Kemudian Bani Quraisyah menjawab, iya engkau benar. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu tidak sama dengan kalian. Ya, kalian negerinya di Madinah, ya kalian tinggal di sini, harta kalian ada di sini, anak-anak dan istri kalian juga ada di Madinah. Sedangkan orang Quraisy dengan orang Ghatafan itu beda ya. Mereka bisa pulang ke daerah mereka masing-masing, harta mereka ada di daerah mereka masing-masing. Ya, jika kalau kalian menang, maka mereka bergembira. Tapi kalau mereka kalah, maka mereka bisa pulang ke daerah kalian masing-masing. Sehingga nanti Muhammad ya dengan para sahabatnya akan membalas dendam kepada kalian karena kalian telah membela kaum Quraisy dan Ghatafan. Kemudian Bani Quraisyah mengatakan, jadi apa yang harus kami perbuat? Maka Nu'aim berkata, ya, janganlah berperang bersama mereka sebelum mereka memberikan jaminan kepada kalian. Jadi jangan membantu kaum Quraisy dan Ghatafan sebelum kaum Quraisy dan kaum Ghatafan itu memberi jaminan, ya, berikan barang, ya, atau yang semacamnya agar mereka tidak kabur kalau misalnya kalah. Maka kata Bani Quraisyah, ya benar engkau Nu'aim. Kemudian Nu'aim juga pergi untuk memprovokasi kaum Quraisy. Ya, dia berkata, ya, bukankah kau tahu bahwasanya aku ini adalah cinta kepada kalian? Maka kaum Quraisy menjawab, iya tentu. Kemudian Nu'aim mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi merasa menyesal atas pengkhianatan mereka terhadap Muhammad dan para sahabatnya, ya, sehingga mereka ingin meminta jaminan kepada kalian, mengambil harta kalian dan orang-orang kalian. Kemudian orang Quraisy berkata, jadi apa yang harus kami lakukan? Ketika Bani Quraisyah minta jaminan kepada kalian, maka jangan engkau berikan kepada mereka. Ya, kemudian Nu'aim bin Mas'ud juga berkata seperti itu kepada orang-orang dari suku Ghatafan. Akhirnya ya dari suku Quraisy, orang-orang suku Ghatafan dan Bani Quraisyah mereka saling curiga, ya, dan saling tidak percaya kepada satu sama lain, sehingga ini membuat mereka saling ya tidak kuat lagi pertahanan mereka, dan sehingga suku Quraisy dan kaum Ghatafan juga ingin pulang gara-gara ya perselisihan di antara mereka ini yang disebabkan oleh Nu'aim bin Mas'ud, ya, yang dia itu masuk Islam. Maka ketika itu pula ya Allah Subhanahu wa taala juga membela kaum muslimin dengan mengutus angin pada suatu malam, angin yang sangat dingin, yang angin tersebut memporak-porandakan kemah-kemah mereka, panci-panci makanan mereka, semua terangkat terbang oleh angin, sehingga membuat mereka pada hari terakhir tersebut, ya, hari ke-24, mereka harus pulang. Kenapa? Karena semua sudah diterbangkan oleh Allah dengan angin. Dan akhirnya ya mereka pulang tanpa membawa kemenangan. Mereka pulang ya dengan tangan hampa. Mereka hanya ngepung saja, ya, tidak berhasil masuk ke kota Madinah. Kemudian setelah Allah mengutus angin, ya, kemudian kaum muslimin menang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, al-an nagzuhum la yakzuna nahnu nasiru ilaihim, ya, sekarang ya kami akan memerangi mereka dan mereka juga tidak akan memerangi kami lagi, dan kami yang akan berjalan ke arah mereka. Maksudnya setelah tahun ke-5 Hijriah ini tidak ada lagi musuh yang bisa menyerang kota Madinah, ya. Bahkan Rasulullah yang akan menyerang Mekah gantian, ya. Maka terbukti ya setelah tahun ke-5 Hijriah dan seterusnya, ya, kaum muslimin terus yang menyerang
ya daerah-daerah lain, ya, dan juga menyerang dan menaklukkan Mekah. Karena tentara yang paling terbesar, ya, yaitu terkumpul bagi kaum kafirin adalah di perang Ahzab ini. Ya, setelah perang Ahzab ini selesai, maka kaum kafirin tidak bisa membuat tentara yang lebih besar daripada ini. Akhirnya kata Rasulullah, ya sekarang kami akan menyerang mereka, ya, dan mereka tidak bisa menyerang kami lagi, dan kami akan berjalan ke arah mereka. Dan akhirnya benar terjadi. Dan setelah perang usai, akhirnya Bani Quraizoh yang tadi berkhianat, ya, di kampungnya sendiri yaitu di Madinah, dan orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan telah pulang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Jibril untuk menyerang Bani Quraizoh yang tadi berkhianat. Akhirnya kaum muslimin, ya, berbondong-bondong, ya, dengan kekuatan 3.000 orang, mereka, ya, menyerang Bani Quraizoh, memasuki perkampungan Bani Quraizoh. Dan suku Yahudi itu mempunyai benteng. Akhirnya Nabi dan para sahabatnya mengepung mereka, ya, hingga akhirnya mereka menyerah dan bersepakat dengan apa saja yang diputuskan nanti sebagai hukumannya. Dan ini adalah pembalasan bagi, ya, kaum yang berkhianat. Akhirnya di Madinah, ya, tidak ada lagi orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi ini, ya, diantara sejarah dari perang Khandaq dan perang Ahzab, dan juga penyerangan atau pengepungan Bani Quraizoh. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ustadz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya ayuhat tolabah, seperti biasa kita masuk ke hafalan kosakata penting atau baru. Ustadz bacakan, kalian dengarkan baik-baik, kemudian hafalkan. As-sababu, as-sababu sebab. Naqodo, naqodo membatalkan. Hawala, hawala berusaha. Ingat, jangan lupa harokat dan panjang pendeknya. Al-bugdu, al-bugdu marah atau benci. Al-qobailu, al-qobailu suku-suku. Asyaro, asyaro mengisyaratkan. Istahsana, istahsana menganggap baik. Al-ahdu, al-ahdu kesepakatan. Riyahun, riyahun angin. Al-ahzabu, al-ahzabu persekutuan. Ya, kalian hafalkan kemudian setorkan. Baik, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.